Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan sehat selalu. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Sukoharjo, peserta MPLS tahun 2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Yulianto, Sarjana Pendidikan yang biasa disebut dengan Pak Nur Yuli. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, Pak Nur ingin menyampaikan materi tentang sadar hukum. Akan tapi sebelum Pak Nur menyampaikan materi sadar hukum, yang pertama kami menghimbau kepada anak-anak untuk senantiasa di rumah pada masa pandemi ini untuk senantiasa menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan dengan sabun, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu memakai masker. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sukoharjo kelas 7 peserta MPLS tahun 2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini Pak Nur ingin menyampaikan materi tentang sadar hukum. Perlu saya sampaikan di awal, anak-anak nanti setelah mengikuti materi ini, saya harapkan atau saya wajibkan untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan ini. Silakan tulis di kertas folio bergaris, dirangkum, nanti dikumpulkan sebagai bentuk tugas telah mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021 ini. Sekali lagi, silahkan anak-anak siapkan kertas atau kertas folio bergaris atau buku tulis beserta pulpennya. Ikuti materi tentang sadar hukum ini, rangkum dan nanti dikumpulkan. Paham ya anak-anak? Begitu nanti dapat supaya agar dipahami dan dilaksanakan. Anak-anakku sekalian, kelas 7 siswa-siswi SMP Negeri 2 Sukoharjo peserta MPLS tahun 2021 yang saya cintai dan saya banggakan, sadar hukum, Jadi materi yang saya sampaikan adalah tentang sadar hukum. Faham, ngerti, sadar, Artinya bahwasanya kita dapat diartikan, kesadaran hukum itu dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Jadi ngerti, oh ternyata hidup di suatu masyarakat, hidup di suatu negara, hidup di bumi ini itu ternyata ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang harus kita taati, yang harus kita kerjakan, yang harus kita hindari. Maka kita harus sadar hukum. Anak-anakku yang saya cintai dan sebanggakan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sadar hukum. Di mana saja kita harus sadar hukum. Pak Nur ingin menyampaikan kaitannya di mana saja kita tentang sadar hukum. Yang pertama adalah sadar hukum dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar hukum di lingkungan keluarga. Yang ketiga, sadar hukum di lingkungan sekolah. Yang keempat, sadar hukum di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, sadar hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Sukoharjo peserta MPLS tahun 2021 yang saya cintai dan saya banggakan, kita bahas satu persatu tentang sadar hukum tadi. Tapi kita harus paham dulu bahwasanya anak-anak pernah merasakan sekolah di SD atau DMI, melalui masa anak-anak di sana, sekarang sudah masuk ke SMP, berarti sudah masuk remaja. Paling tidak sudah bisa mengerti yang namanya baik dan buruk, perintah dan larangan. Maka perlu kita fahamkan kepada anak
yaitu tentang sadar hukum ini. Yang pertama itu adalah sadar hukum dalam beragama. Ya. Di dalam agama itu di sana ada perintah dan ada larangan dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga sama, ada perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Berarti ada perintah untuk sadar hukum, untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pimpinan kita. Di dalam agama jelas ada perintah dan ada larangan. Ya, di dalam agama ada perintah dan ada larangan. Kalau perintah dalam agama jelas ada perintah melaksanakan sholat. Kalau dalam agama Islam ya ini ya ada perintah melaksanakan sholat, ada perintah membayar zakat, ada perintah berpuasa, ada perintah melaksanakan atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu perintah. Artinya kalau kita itu sadar hukum dalam beragama, ya tentunya dalam konteks ini beragama Islam, maka kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Sedangkan selain perintah, di sana ada yang namanya larangan. Ya, ada larangan. Banyak sekali larangan dicantumkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ada larangan mencuri, larangan berkata kotor, ada larangan membunuh, ada larangan durhaka kepada kedua orang tua, ada larangan berzina dan sebagainya. Kita harus meninggalkan itu semua, karena itu sebagai salah satu bentuk hukum yang ada di dalam agama. Maka kalau kita sadar hukum dalam lingkungan agama, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu anak-anak sudah paham ketika di SD atau di MI sudah dijelaskan. Di sana ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada larangan ada larangan durhaka kepada kedua orang tua, larangan menyakiti teman, larangan membunuh dan sebagainya. Maka kita fahamkan lagi di SMP ini sebelum kalian masuk ya mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Sukoharjo ini, biar anak-anak juga paham. Oh, ternyata saya harus paham, harus sadar terhadap hukum tadi, hukum agama. Maka anak-anak walaupun kalian di rumah masa pandemi seperti ini ya, mungkin di rumah kalian ditinggal oleh orang tua kalian bekerja, maka harus sadar hukum, ngerti ya bahwasanya oh ini perintahnya, waktunya sholat saya kerjakan sholat, ini waktunya saya harus ngaji yang ngaji, waktunya saya untuk membantu orang tua yang bantu orang tua. Itu namanya sadar terhadap hukum, apalagi hukum agama ya, yang mengatur daripada segi-segi kehidupan ya, mengatur segala aktivitas kehidupan yang ada di dunia, dari bangun tidur sampai nanti akan tidur kembali. Selanjutnya yang kedua itu adalah sadar hukum di lingkungan keluarga. Nah ini di lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga harus mampu mengembangkan diri dengan membiasakan tindak dan berperilaku menaati dan mematuhi peraturan yang telah berlaku dalam keluarga. Artinya setiap anggota keluarga, entah itu bapak, ibu, anak, kakak, adik, semua harus sadar hukum yang ada di dalam keluarga. Contohnya apa? 1. Selalu menjaga nama baik keluarga. Penting itu anak-anak. Jangan sampai hanya perbuatan kita di luar sana ya, sing nyelekete kemaki bagusi ning jaba, itu menjadikan nama baik keluarga
itu tercoreng, lu anak si A, Pak B, Pak C tiba kelakuannya seperti ini, itu namanya tidak baik. Maka senantiasa menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menghormati semua anggota keluarga. Kepada ayah ibu kita harus hormat, harus taat, ya, harus melaksanakan apa yang diperintahkan, mendengarkan apa yang dinasihatkan. Kepada kakak kita juga harus menghormati, menghargai daripada kakak kita. Kepada adik kita harus sayang, orang malah dibuat nangis. Nah, malah kadang-kadang di rumah gojek gelut karo adine, ya kan, menjadikan emosi orang tuanya, malah keluarganya malah kayak pasar rame kan, seperti itu. Yang ketiga, menaati nasihat orang tua tadi sudah. Jadi sadar hukum itu seperti itu, yang baik-baiklah. Yang keempat, melaksanakan tugas masing-masing. Tugasnya apa? Oh, ayah itu tugasnya mencari nafkah, ya, bekerja. Ibu juga sama, ya, membereskan rumah, membereskan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan rumah. Sok kadang ikut membantu daripada mencari nafkah. Anak juga sama, tugasnya apa? Belajar, ya, ikut membantu apa yang perlu dibantu, ya, apa yang ada di rumah, kegiatan-kegiatan atau pekerjaan rumah yang bisa kita bantu silakan dibantu. Nyapu, mungkin nyapu lantai, jangan nyapu piring, ya, nyapu halaman, mencuci, ya, ojo gur ngegame wae, ya, dikasih HP suruh kegiatan belajar mengajar jarak jauh, lah kok malah tinggo ngegame. Ingat, jangan sampai kalian itu terkena sindrom ngegame. Wis ora nyekel HP nang tangane utak-utik. Nah, bahaya itu, ya. Ketika sholat takbiratul ihram malah waktunya menyerang, lah kan bahaya seperti itu. Itu terkena sindrom game. Yang selanjutnya, jadi tadi ada 4 lah, paling tidak contoh ada 4, ya, kaitannya tentang kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Yang ketiga itu adalah kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Nah, ini anak-anak, kalian sudah peralihan dari SD atau MI masuk ke SMP 2, harus sadar hukum di lingkungan sekolah. Sadar terhadap aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 2 Sukoharjo. Yen ora gelem gampang golek sekolah liyane kan itu. Nah, kan seperti itu. Dimanapun sama. Kalau kalian masuk di SMP 1, SMP 3 ataupun SMP mana, yang kowe pengen dadi siswa di sekolah ini, taatlah pada aturan yang ada di sini. Kalau nggak mau taat pada aturan, golek sekolahan liyane sing ngantri masih banyak kan begitu. Kita lihat kesadaran hukum di lingkungan sekolah, ya. Jadi di sini kesadaran hukum dapat dikembangkan pula dalam kehidupan sekolah yang dapat dilakukan oleh semua warga sekolah. Bentuk kesadaran hukum di sekolah itu dapat dikembangkan dengan membiasakan diri atau berperilaku sebagai berikut. 1. Menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Taat aturan karo sekolahan, ya. Berangkat sekolah, ya, maksimal jam 7 sudah harus berada di lingkungan sekolah, atau masuk jam 7 ya tekone jam 7 atau bahkan sebelum jam 7. Aja sak penake dhewe. Mangkat setengah 8 lagi tekan, ya kan. Nah, itu namanya tidak taat terhadap aturan. Kalau masa pandemi seperti ini, ada jadwal pelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, nanti menggunakan GCR atau menggunakan apa, ya, kalian juga harus taat, mengikuti daripada pelajaran yang disampaikan. HP-nya dimanfaatkan. Oh, jam 7 waktunya untuk PJJ, mata pelajarannya apa? Mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya sudah, GCR atau Google Classroom-nya pendidikan agama Islam dibuka, ikuti pelajaran dengan baik. Oh, di situ ada perintah silahkan membaca, merangkum atau mempelajari, ya dibaca. Jangan sampai guru bar diwaca HP disalahke terus tinggal lunga, atau mungkin malah ditinggal nge-game. Ini saya ingatkan betul-betul, ojo nge-game wae, bahaya.
Ya, manfaatkan waktumu, ya. Itu kalian manfaatkan untuk tidak ngegame. Ya, boleh ngegame nih sesekali saja. Ya, orang tua juga nanti kalau orang tua juga menonton daripada tayangan ini, tolong diingatkan pada anak-anaknya, putra putrinya, ojo ngegame le kan itu, ojo ngegame wae nduk kan itu. Ya, jadi yang pertama, menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Memakai seragam juga sama. Oh, harus memakai seragam, bersepatu, bajunya dimasukkan, potongan rambutnya ora disemir, itu harus ditaati. Aturan-aturan sekolah seperti itu. Ya. Jangan sampai gelem dadi siswa SMP loro, SMP Negeri 2 Sukoharjo, ya, mau pengen diakui ning ra gelem aturane. Aku piye kayak seperti itu. Aku gelem dadi siswa ning aku gak aturane. Nah, mending golek sekolah liyane sing sak-sake wae kan seperti itu. Yang kedua adalah memiliki sikap disiplin, ya, memiliki sikap disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin belajar, maupun disiplin datang. Nah, itu tadi. Ya. Jadi harus disiplin. Jadi siswa harus disiplin. Kalau tidak disiplin, tidak leda-lede, hidupnya tidak teratur nanti. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Itu salah satu bentuk sadar hukum juga. Ora kok waktunya upacara malah alasan etok-etok sakit, nah, terus izin yang kelas, atau juga mungkin malah bolosnya bagaimana delik. Nah, itu namanya perilaku yang tidak sadar hukum. Wegah aku melu upacara panas umpama, itu berarti tidak memiliki kesadaran hukum, ya, tidak mau menerima aturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, tidak membuat resah di sekolah. Ya. Apa itu contohnya? Yo di sekolahan nggawa black ditutui dar-der karo nyanyi. Nah, itu namanya membuat resah. Itu. Ke sekolahan membawa ular seumpama terus diwedek-wedek kancane dadi gaduh, itu namanya membuat resah. Maka itu tidak baik untuk dilakukan. Maka tentang sadar hukum di lingkungan sekolah kalian juga harus memahaminya. Yang keempat itu adalah sadar hukum di lingkungan masyarakat. Nah, ini kalau nanti kalian hidup di masyarakat harus sadar hukum di sana. Di sana juga ada hukum, ada aturan, ada norma yang berlaku yang harus kalian taati, yang kalian ikuti. Apa saja? 1, menjaga nama baik masyarakat. Jangan ojo malah ngisin-isini atau ngisin-isin ke dusunmu. Nah, kalau seumpama kita ambil contoh di sini desa Sukamiskin. Nah, jeneng Sukamiskin. Kayak omahe Sukamiskin bar nyolong tahu 5 ning konangan. Nah, itu namanya ngisin-isin ki, membuat atau tidak menjaga nama baik daripada masyarakat, ya, tidak menjaga nama baik nama kampung kita. Ya, jagalah nama kampung kita di luar sana. Jangan sampai dengan adanya perbuatan satu orang, ya, menjadikan sak kampung kuwi dadi isin, dadi elek kabeh. Yang kedua, menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Taat aturan ning masyarakat, nyinom yo nyinom, ya, rondo yo rondo, nah, ambil jimpitan yo ngambil jimpitan. Yang ketiga, bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, tentunya yang baik-baik saja. Sing ora apik ya aja mbok iloni. Apa Pak yang tidak baik? Contohnya kebiasaan di masyarakat saya do gendem Pak. Nah, do dangdutan yang perapatan karo mendem. Nah, itu jangan diikuti kalau yang jelek-jelek seperti itu. Itu hanya contoh seperti itu. Contoh yang tidak baik jangan diikuti. Kebiasaan yang baik di masyarakat silakan diikuti. Ya, mungkin kerja bakti membersihkan lingkungan,
kerja bakti penyemprotan disinfektan. Nah, itu kalian yang harus kalian ikuti. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat. Nah, dijaga tonggo-tonggo ini jangan sampai merasa tidak tenang dengan adanya dirimu. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Angger enek cah kae kampungnya dadi umyek lah, itu bahaya ya. Jangan sampai kita ya dengan adanya kita di kampung itu terus dadi rame, dadi umyek, dadi ora akur. Jangan. Jadikan adanya dirimu di kampung itu menjadi ya kampung yang damai dan tentram. Ya, yang terakhir melaksanakan siskamling, sistem keamanan keliling ya, itu tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir anak-anak, yaitu adalah sadar hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, wujud kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan satu, menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Wajib sekolah 9 tahun. Nah, kudu sekolah 9 tahun. Atau mungkin 12 tahun sampai SMA. Ya. Seperti itu. Wajib membayar pajak. Nah, itu dilaksanakan, ditunaikan. Itu namanya taat terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga martabat bangsa dan negara. Ya, kita jaga Indonesia ya. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu, tadi sudah. Yang keempat, ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan, ora malah jadi penjahat sampah masyarakat, dan seperti itu. Dan yang kelima, saling menghormati sesama warga negara. Itulah anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Sukoharjo peserta MPLS tahun 2021, materi tentang sadar hukum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya ingatkan kembali, tugasnya adalah merangkum apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Silahkan ditulis ya, ditulis, boleh diketik, nanti tinggal dikumpulkan sebagai salah satu bentuk daripada tugas MPLS materi tentang sadar hukum. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Dan Pak Nur juga berpesan pada anak untuk senantiasa menjaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang tidak kalah penting, senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga wabah Covid ini segera sirna dari muka bumi dan kita bisa mengikuti kegiatan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih, dari saya cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.